sahabat-sahabatku. Hari ini saya ingin membagikan sebuah video, dan video ini ya bisa dibilang sesuai dengan pengalaman hidup saya mulai dari saya SMP bahkan sampai sekarang ini. Hal-hal yang saya temui dan banyak yang membuat saya itu semakin dewasa. Ya mungkin kita harus lihat dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan menyaksikan. Hai sahabat-sahabatku, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang sesuai pengalaman yang saya jalani. Yang pertama, ketika kita mempunyai seorang rekan, dia sudah bekerja baik dan dia dekat dengan seorang pemimpin, ataupun dia dekat dengan seorang yang sangat berpengaruh di suatu organisasi. Jangan sampai kita memiliki hati yang iri, hati yang cemburu, karena itu tidak baik. Karena apa? Kalau kita iri, bisa saja kita mencari-cari kesalahan dia, bahkan menjelek-jelekan dia di depan rekan-rekan kita, bahkan di depan pemimpin tersebut, atau di depan orang yang sangat berpengaruh di suatu organisasi. Itu hal yang sangat-sangat menjijikkan. Kalau kata daging, orang tersebut harus dibunuh. Tetapi kata firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Yang kedua, bagi para junior-junior dalam suatu organisasi, ketika kita melihat senior kita salah, jangan kita mencari aman. Kalau senior kita salah, kita nyatakan kebenaran, kita kemukakan kebenaran. Kita harus berperang untuk merebut kebenaran. Jangan berdiam diri dalam sebuah kesalahan. Jangan berpikir bahwa wah dia senior, ya mungkin gara-gara dia senior dia tahu tentang semua hal ini. Salah. Kalau senior kita salah, kita harus menyatakan kebenaran. Dan soal pemimpin, saya sangat menghormati, benar-benar sangat menghargai seorang pemimpin. Tapi kebanyakan pemimpin-pemimpin sekarang, mereka dalam mengambil sebuah keputusan itu banyak sekali kesalahan. Dalam menyelesaikan sebuah perkara, mereka lebih mendengarkan, ya oke lah orang lama, ya oke lah mereka lama di dalam sebuah organisasi tersebut. Padahal sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Atau dengan kata lain begini, untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki banyak sumber, atau kita harus mendengar dari banyak sumber, bukan hanya dari satu sumber saja. Apalagi kalau satu sumber itu adalah sebuah sumber yang ingin menjatuhkan seseorang. Hati-hati. Jadilah seorang pemimpin yang bijaksana. Saya sangat mencintai seorang pemimpin, karena saya tahu seorang pemimpin itu adalah seorang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan memimpin dalam sebuah organisasi. Saya sangat menghargai. Tapi ketika keputusan yang salah, sorry to say, saya harus juga menegakkan kebenaran. Mungkin bukan cuma saya saja, bagi teman-teman yang suka kebenaran. Soal doa, saya suka dengan orang yang suka berdoa, suka dengan dekat dengan Tuhan. Tapi begitu banyak orang yang saya temui, tapi bukan semua orang. Ketika ada salah dari seseorang, mereka sulit untuk mengontrol emosi mereka. Mereka menjadi orang yang temperamen. Mereka merasa diri mereka benar dengan apa yang mereka lakukan saat ini. Hati-hati dengan itu. Boleh berdoa, tapi ingat, dalam buah roh saja yang terakhir ada penguasaan diri. Kalau kita memang suka berdoa, mintalah sama Tuhan untuk mengendalikan diri kita, apalagi soal emosi. Jangan jadi hal itu menjadi sebuah bumerang untuk kita sendiri. Tujuannya untuk ya malah sebaliknya. Dan ini juga saya beritahu bahwasanya untuk membongkar sebuah kejahatan tidak selamanya harus dengan kebaikan. Bisa saja untuk membongkar sebuah kejahatan, orang tersebut berpura-pura menjadi seorang yang jahat, berpura-pura menjadi seorang yang melakukan kejahatan. Contoh, seorang intel
Kita tahu seorang intel itu rambutnya panjang, gondrong, bahkan punya tato. Kemana-mana dia ngerokok, apa segala macam. Tapi tahu nggak tugasnya seperti apa? Saya kan semua banyak tahu tugas seorang intel dari kepolisian itu seperti apa. Membongkar semua sindikat-sindikat kejahatan. Kalau mungkin bisa saja kalau nggak ada mereka, mungkin Republik Indonesia ini susah untuk menemukan orang-orang yang suka melanggar hukum yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak selamanya untuk membongkar sebuah kejahatan itu harus dengan kebaikan. Ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan dua lagi, kita harus dukung bagi mereka, orang-orang yang berusaha melupakan masa lalu mereka. Mau mereka itu dulu suka membunuh, mau mereka itu dulunya hobi suka berkelahi atau membuat masalah keonaran di mana-mana. Ketika saatnya mereka berusaha untuk melupakan masa lalu mereka, jangan ungkit-ungkit kembali. Marilah kita sama-sama mendukung mereka supaya mereka benar-benar merasakan damai dalam hati mereka ketika mereka berbuat baik. Jangan membuat mereka kembali lagi ke masa lalu mereka. Kalau kita suka-suka mengungkit, bahkan menghakimi masa lalunya dia, bahkan kita membatasi pergaulannya, pertanyaannya, apakah kita seorang hamba Tuhan? Atau apakah kita seorang anak Tuhan kalau kita melakukan hal yang demikian? Apa bedanya kita dengan seorang penjahat? Ya kan? Dan yang terakhir, pada masa-masa ini Indonesia dilanda oleh COVID-19. Mari teman-teman sama-sama kita bersatu dalam doa mendukung Presiden kita Bapak Jokowi Widodo dan seluruh para dokter, suster, perawat lainnya, seluruh anggota medis. Kita dukung mereka dalam doa supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap memiliki hati yang damai dengan menjalankan tugas-tugas mereka, dan Indonesia bebas COVID-19. Dan namun untuk mendukung mereka juga kita harus hidup sehat. Pasti mengkonsumsi makanan yang sehat, mengkonsumsi vitamin E, vitamin C, bahkan kita hidup dengan berolahraga di rumah, berjemur di antara jam 9 sampai jam 10. Itu matahari yang bagus untuk kesehatan tubuh. Mungkin itu saja teman-teman. Ya, saya berharap dapat memberkati kita semua. Saya juga berusaha untuk hidup dalam kebaikan. Untuk itu sama-sama kita berjuang hidup dalam kebenaran, berjuang hidup di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. God bless you all.